Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, juz yang kedua, lihat muka surat 75. 75. Di bawah tajuk perintah memakan yang halal, larangan dan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Perintah agar kita makan yang halal lagi baik, dan larangan daripada Allah agar kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Topik atau kedua-dua topik ini akan dibahas oleh surah Al-Baqarah sebagai sambungan ayat 168 hingga 171. Dan untuk mendapat keberkatan, kita baca dulu satu ayat daripadanya, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hei sekalian manusia, makanlah oleh kamu apa yang ada di atas permukaan bumi yang halal lagi baik, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Dalam ayat itu saja sudah tercakup di dalamnya perintah makan yang halal, dan yang kedua, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Apa makna halal? Siapa itu syaitan yang kita mesti jauhi? Dan Allah tegaskan dengan begitu nyata, sebab syaitan tidak boleh diikut, kerana dia adalah musuhmu yang nyata. Okey. Cukuplah itu sebagai mukaddimah.
Kita langsung kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat 76. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat sebelum ini, pelajaran minggu lalu, tentang keadaan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, bahwa mereka akan menerima siksaan pada hari kiamat. Orang yang mengambil tandingan itu maknanya orang yang berbuat syirik. Tak kiralah syirik itu syirik cinta ke, syirkul mahabbah, syirkul doa ke, selain memohon pada Allah juga mohon kepada selain Allah, atau syirkul sifat, selain meyakini Allah tahu perkara gaib, kita juga mendakwa ada manusia yang bergelar bomo, dukun, ustaz mengetahui perkara gaib. Itu namanya syirkus sifat. Allah sangat larang kita mengambil tandingan-tandingan untuk kita sembah selain Dia. Mereka kelak akan mendapat azab pada hari kiamat kalau tidak segera tobat. Tandingan-tandingan itu pada hari tersebut, yaitu orang yang kita sekutukan dengan Allah itu, percaya ramalan bomo, mendengar cakap guru-guru tertentu atau tuan guru, sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang boleh menjurus kepada syirik, yang boleh menjurus kepada bid'ah. Semua itu tandingan. Semua tandingan tersebut pada hari kiamat akan berlepas diri daripadanya, daripada orang yang mengikutinya, daripada muridnya kepada followernya, ketika mereka melihat azab. Hubungan antara follower dengan leader di dunia dulu, di akhirat nanti akan terputus dan tidak boleh saling tolong-menolong. Murid tak boleh tolong guru, tuan guru tidak boleh tolong murid. Malah murid-murid minta kepada Allah, tolong kembalikan sekali lagi kami ke bumi, sehingga kami akan beramal berbeza dengan amal kami dulunya. Tak ada gunanya lagi menyesal ketika itu. Oleh sebab itu, sebelum mati, pastikan agama Islam yang kita ikuti selari dengan Al-Quran, kalamullah, dengan Al-Hadis, yaitu ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tentang pelajaran minggu lalu. Jika masih belum paham, baca sekali lagi pelajaran sebelum ini, atau dengar sekali lagi YouTube ceramah kita pada minggu lalu. Sampai kita faham. Nah, sekarang pelajaran hari ini. Dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang Ustaz bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik. Halalan tayyiba. Ini ayatnya. Kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba.
Hei sekalian manusia, makanlah olehmu apa yang ada di atas permukaan bumi ini, yang halal lagi baik. Coba kita dengar pandangan orang yang sangat pakar terhadap Al-Quran di zaman Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ayat ini diturunkan oleh Allah mengenai suatu kaum. Sebab turunnya satu kaum pada zaman dahulu dari Bani Thaqif dan Bani Amir bin Sa'sa'ah dan Khuza'ah dan Bani Madluj atau Mudlij. Apa kaum atau suku itu lakukan? Mereka mengharamkan diri mereka memakan beberapa jenis binatang yang mereka panggil dengan bahira, yang mereka panggil dengan wasilah. Itu panggilan mereka. Apa itu bahira? Yaitu onta betina yang telah beranak 5 kali. 5 kali beranak onta, anak yang kelima itu jantan pula. Lalu betina jantan anak yang kelima itu akan dibelah telinganya. Dibelah sebagai tanda dan bahirah itu mereka tak akan makan. Mereka haramkan ke atas diri mereka. Yang kedua pula wasilah. Ini adalah kambing yang beranak 2 ekor. Kembar. 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan mesti diserahkan kepada berhala dan lain-lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hindu hari ini. Setengah-setengah tempat kita tengok di sekitar kuil mereka ada saja binatang yang berkeliaran. Barangkali. Itu yang dimaksudkan dengan wasilah. Zaman dahulu penyembah berhala juga punya pahaman yang sama. Mereka mengharamkan ke atas diri mereka bahira dan wasilah dengan pengertian tadi. Di mana pengharaman memakan bahira dan wasilah tidak sama sekali datang daripada Allah. Mereka telah terlibat dengan syirik hukum. Padahal tidak ada yang layak dan berhak menetapkan hukum halal haram dalam keyakinan kita kecuali Allah. Nah, mereka pula menetapkan berdasarkan cara berfikir mereka. Nah, dalam Islam, makanan yang diharamkan ada 2 jenis. Bagus juga kita tahu. Yang pertama, makanan yang haram berdasarkan zatnya. Zatnya memang haram. Seperti makan khinzir, makan bangkai, makan darah yang telah dibekukan. Kecuali darurat, emergency, itu bab lain. Itu namanya pengharaman melalui zat. Barang itu sendiri yang telah diharamkan oleh Allah.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu memakan bangkai, darah dan daging khinzir. Jelas, zat itu, begitu juga yang lain-lain, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Zatnya. Yang kedua, pengharaman disebabkan karena sebab. Walaupun dia makan nasi lemak, walaupun dia makan roti canai, walaupun dia makan nasi ayam, tetapi dia memperolehi makanan-makanan tersebut dari uang-uang yang haram. Ayam tidak haram, tapi dia boleh jadi haram kalau kita beli nasi ayam dari duit hasil curian. Kita makan bermacam-macam makanan, tapi kita perolehi dari duit rasuah. Memang yang kita makan itu kangkung, yang kita makan bayam, yang kita makan itu cauliflower, yang kita makan itu durian, yang kita makan itu mangga, manggi, serambutan, tapi dibeli dari duit rasuah. Makanan-makanan tersebut haram dimakan. Pengharamannya karena sebab. Sebab barang tersebut kita perolehi melalui duit-duit haram. Ingat, haram ada dua macam. Haram karena zatnya, makan khinzir, makan bangkai, makan babi, makan ular. Itu zatnya. Tetapi tanpa kita sadari, kita juga setiap hari makan yang haram. Karena income yang diperolehi suami bawa ke rumah, hasil rasuah, hasil curi, hasil riba, hasil menipu, hasil dapat tikam nombor ekor. Semua kita tahu itu adalah haram. Kita beli ayam, kambing, ikan, semuanya jadi haram dimakan. Kita perlu tahu. Termasuk juga beli rumah. Termasuk juga beli kereta. Dari sumber yang haram, maka tetap berdosa menggunakannya. Berhentilah dan bertobatlah segera. Khitab atau sasaran. Dalam bahasa Arab, khitab itu sasaran atau target. Sasaran atau target dalam ayat ini adalah sekalian manusia. Karena Allah awali dengan ya ayuhan nas. Hai sekalian manusia. Maknanya perintah Allah ini agar makan yang halal dan agar makan yang baik ini bukan untuk orang yang Muslim saja. Termasuk orang kafir. Bukan khas arahan ini kepada orang beriman saja. Muslim, termasuk juga arahan ini Allah suruh agar makan yang halal terhadap orang kafir dan non-Muslim. Sebab Allah gunakan ya ayuhan nas. Allah tidak gunakan ya ayuhalladzina amanu.
Ini mencakupi mukmin dan kafir. Karena nikmat Allah diberikan secara umum untuk seluruh manusia. Dan kekufuran tidak menghalang memperolehi nikmat Allah. Orang kafir juga mendapat nikmat boleh bernafas dengan lega karena Allah beri oksigen. Orang kafir juga punya rumah, punya kereta yang mewah-mewah. Makan, minum yang lezat-lezat, mempunyai pakaian yang mahal-mahal. Sebab kejayaan di dunia bukan ditentukan oleh agama. Kejayaan di dunia sangat ditentukan oleh usaha. Usaha keras, usaha sungguh-sungguh, akan banyak dapat harta. Itu kaedah kejayaan di dunia. Tapi tunggu dulu, untuk kejayaan di akhirat, iman, Islam, amal saleh, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi syarat. Dan dalam ayat di atas Allah menyuruh manusia secara keseluruhan agar memakan sebahagian yang ada di muka bumi, apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk mereka lagi baik. Bukan saja halal, lagi baik. Yang dimaksudkan dengan baik di sini, thayyibah. Apa maksud baik di sini? Ialah tidak ada unsur syubhah. Tidak ada unsur keraguan. Kalau ayam ini dia jual, dia sembelih, entah tidak. Itu syubhat. Ragu-ragu. Bila ragu saja dia tidak dikatakan baik. Begitu juga tidak ada unsur dosa dan tidak pula berkaitan dengan hak orang lain. Walaupun makanan itu baik, tapi hasil curian, hak orang lain. Itu baik. Ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan sikap rijaluddin, orang-orang agama dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang alim mereka yang bergelar ruhban, yang kita panggil hari ini dengan pendeta atau pastor kalau di Indonesia, semuanya itu rijaluddin, orang-orang agama, ahli kitab, yang mengekalkan pegangan mereka pada agama asal mereka. Menolak untuk beriman kepada Islam adalah bertujuan untuk mengekalkan status dan kedudukan mereka yang batil, dan supaya boleh terus mengambil harta pengikutnya secara batil. Kan dalam Kristen, kalau ada dari kalangan mereka orang-orang Kristen yang berdosa, cukup pergi ke gereja, buat pengakuan di bilik atau di sebalik dinding, buat pengakuan kepada pendeta, dia telah berdosa ini dan bayar sekian, kononnya dosanya terhapus. Kalau rijaluddin, orang-orang agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani memeluk Islam, betul tak? Terhenti income mereka. Dah tak dapat lagi. Itu sebabnya mereka tolak Islam. Okey. Selanjutnya pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. Apa dia pengajaran yang dapat kita ambil di atas?
Hukum asal segala yang ada di atas permukaan bumi adalah halal untuk dimakan dan dimanfaatkan sehingga datang hujah tentang pengharamannya. Yes. Pemahaman ini sangat mustahak. Hukum asal segala sesuatu yang ada di atas muka bumi adalah halal sehingga datang larangannya daripada Allah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Itu saja yang tak boleh. Ingin memakai pakaian dari bahan apapun, hukumnya boleh pada asalnya. Dari benang ke cotton, dari bulu ke wool, dari nylon ke, dari trilon ke, dari serat nenas ke, dari goni ke, daripada kulit kayu ke, semua boleh. Yang tak boleh, kata Allah melalui lisan Rasulnya, jangan pakai, hey laki-laki, pure silk. Sutra asli. Itu saja yang tak boleh. Semuanya boleh. Tidak makan daging binatang apapun, semuanya boleh. Itu maksudnya. Hukum asal, semuanya halal. Kecuali yang datang daripada Allah atau Rasul, pengharaman. Daripada Allah kita dah sebut tadi. Bangkai, darah, daging khinzir. Dalam Quran juga disebut binatang yang mati tanpa disembelih. Nabi menambah binatang yang bertaring. Harimau. Serigala, beruang. Itu saja yang tak boleh. Oleh sebab itu, ungkapan setengah umat Islam, apalah Islam ni, semua tak boleh, semua tak boleh, nampak sangat jahilnya. Karena apa yang dia suka, apa yang nafsunya suka, itu yang dilarang oleh agama. Sampai dia gunakan istilah, apalah Islam ni, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Padahal kaedah dalam agama sebenarnya tidak. Semua yang ada di muka bumi boleh. Kecuali apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Cuma perlu ingat, itu kaedah untuk muamalat. Makan, minum, pakaian, jual beli, dan lain-lain. Tetapi untuk kaedah ibadat, beza. Macam siang dan malam. Macam siang dan malam. Apa contohnya Pak Ustaz? Kalau tadi kaedah untuk muamalat, hubungan insan dengan insan. Ibadat hubungan insan dengan Allah, dia punya kaedah. Asal usul ibadat haram. Asal usul ibadat semua tak boleh. Kecuali apa yang Allah suruh, kecuali apa yang Rasul suruh. Itu sebabnya bila kita ingin beribadat, salat ke, puasa ke, ini ke, itu ke, kena pastikan ada dalil suruhan.
Salat 5 kali sehari semalam, ada dalilnya. Salat duha, ada dalilnya. Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada dalilnya. Tahajud witir, ada dalilnya. Salat sunat taubat, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat istisqa, salat sunat istikharah, ada dalilnya. Jika ada perintah dari Nabi, lakukan. Ini memberi makna, selagi tidak ada dalil yang menyuruh, jangan buat. Itu yang dipanggil dengan tidak ikut sunnah. Atau lebih tepat, dengan amalan-amalan bid'ah yang direka-reka, sedangkan Nabi tidak suruh. Okey, itu satu perbezaan kaedah ibadat dengan kaedah muamalat. Muamalat semuanya boleh. Yang tak boleh jika ada datang larangannya. Ibadat semua tak boleh. Yang boleh jika ada arahan dari Allah dan Rasul. Memahami kaedah itu sangat mustahak. Sangat mustahak. Oleh sebab itu, orang yang faham kaedah ibadat, dia tak akan beribadat. Salawat ke, zikir ke, salat ke, puasa ke, zakat ke, bila tidak ada dalil suruhan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tak ada istilah, apa salahnya? Tak ada. Kalau anda menggunakan istilah dalam bab ibadat, apa salahnya? Itu kan kerja baik. Bermakna anda tidak faham kaedah ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bimbing manusia macam mana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sayangnya kita lebih suka dengar cakap tuan guru daripada dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung kita telah merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut jejak langkah idola kita, Imam Asy-Syafi'i. Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, campak olehmu pendapatku, ambil hadis yang sahih. Itu dia cara yang betul. Dan yang kedua, pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat di atas, hukum makan pada kadar yang dapat menguatkan badan. Hukum makan breakfast ke, lunch ke, dinner ke, sekedar dapat menguatkan badan, memberi tenaga untuk kita beribadat, hukumnya wajib. Makan supaya badan sihat, supaya kuat beribadat, hukumnya adalah wajib. Dan hukumnya berdosa bagi orang yang mengabaikannya berdasarkan zahir ayat. Sebab apa zahir ayat? Manusia, makanlah olehmu. Itu perintah. Itu sebabnya bagi yang tidak berpuasa, sarapan dulu. Atau dengar ceramah sambil sarapan. Sambil mengunyah. Boleh. Hadirin dan hadirat. Nah, yang kedua. Kita masuk topik yang kedua. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah Allah SWT menyuruh umat manusia mematuhi suruhannya,
Karena sikap inilah sebenarnya punca kebaikan bagi manusia. Buat suruhan Allah, makan yang halal, lagi baik. Itu suruhan Allah. Betul tak kita orang yang beriman, setiap suruhan Allah mesti membawa kebaikan? Yes. Makan, minum. Ustaz, habis salat subuh, biasanya minta tolong isteri gorengkan kentang, buat minuman susu kambing bercampur sedikit dengan Nescafe sambil baca buku. Kita rasa segar. Itu maksudnya. Bila kita makan, kita minum, kemudian kita juga baca, maknanya kita ada tenaga, kekuatan. Setiap suruhan daripada Allah, makanlah. Tapi pastikan yang halal lagi baik. Mesti mendatangkan faedah dan kegunaan. Lalu setelah menyuruh makan yang halal lagi baik, Allah iringi pula dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu semua jenis maksiat seperti kekufuran, kefasikan dan kezaliman. Dilarang oleh Allah. Termasuklah dalam larangan ini mengharamkan bahirah. Termasuklah larangan ini mengharamkan wasilah sebagaimana yang kita sebut terdahulu. Juga termasuk memakan makanan-makanan yang haram. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Lalu Allah sebut pada penghujung ayat, mengapa tidak boleh ikut langkah-langkah syaitan? Innahu lakum adum mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan itu, musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah bukan hanya larang. Malahan Allah jelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahwa syaitan itu musuh kita yang nyata. Dia tidak pernah menginginkan sesuatu pada kita, melainkan bertujuan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka yang bernyala-nyala bersama-sama dengannya. Barangkali kita masih ingat makna syaitan. Syaitan bahasa Arab diambil dari perkataan syatana. Syatana maknanya ba'uda, jauh. Itu sebabnya ulama akidah mengartikan syaitan dengan makna ba'idun anil haq. Segala yang berusaha menjauhkan kita dari kebenaran, syaitanlah itu. Nah, bila ditanya kebenaran itu dari mana, Pak Ustaz? Jawabnya daripada Allah. Segala yang datang daripada Allah. Catat di samping ayat 147 Al-Baqarah. Al-Baqarah 147. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran segala yang datang dari Tuhanmu. Lalu kata Allah selanjutnya, fala takunanna minal mumtarin. Oleh sebab itu, kamu jangan sekali-kali jadi orang yang ragu-ragu.
Syaitan pula kerjanya, apa yang Allah suruh, salat, puasa, tutup aurat, itu datang daripada Allah, itulah al-haq. Syaitan mati-matian sebaliknya. Jangan salat, jangan tutup aurat, jangan keluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang jangan berzina, minum arak, rasuah, durhaka pada mak bapak. Syaitan mati-matian suruh supaya kita langgar larangan Allah. Yes, itu makna syaitan. Dan syaitan pula ada dua jenis. Syayatinal insi wal jinni. Lihat ayat 112 kalau tidak salah dari surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alnakum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu musuh yang terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Syaitan insan di zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Syaitan insan di zaman Musa dan Harun, Fir'aun. Syaitan insan di zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab semua kerja mereka coba menghalang ajaran yang dibawa oleh para rasul. Jadi syaitan jangan dianggap hanya dari kalangan jin. Semua kita tahu ayat terakhir dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Dari kejahatan syaitan jin dan syaitan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut apa peranan dan tugas syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Tak pernah syaitan suruh buat baik. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ini dia ayat ini, cukup menakutkan. Allah jelaskan bahwa tugas syaitan itu senantiasa menyuruh kamu agar berbuat perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji, dan supaya kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Kita baca. Penggunaan istilah innama yang arti asalnya hanya saja atau sesungguhnya di dalam ayat di atas menunjukkan bahawa usaha syaitan tidak lain kecuali hanya untuk menyuruh manusia melakukan perbuatan jahat dan keji. Innama yang dalam kaedah ilmu balaghah bahasa Arab dipanggil adat lil hasr, yaitu perkataan yang menunjukkan hanya senya. Contoh, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal diterima berdasarkan niat. Tidak ada niat, amal tak akan diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Oleh sebab itu, mengaku beriman, Muslim, tapi suka berpecah belah, suka mengadu domba, bermakna imannya sudah mula rosak. Itu gunanya pada ayat 10 surat Al-Hujurat. Allah gunakan innamal mu'minuna ikhwah.
Ini memberi makna antara iman dan brotherhood. Ukhuwah itu persaudaraan dengan iman, dua yang tak boleh dipisahkan. Bila pisahkan, rosak iman. Bila tak ada niat, amal tak diterima. Ibadat tak diterima. Itu peranan innama. Allah gunakan innama ya'murukum, hanya saja syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan perbuat keji. Dan dia jugalah menyuruh supaya kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Allah itu beginilah, Allah itu begitulah. Kita tidak katakan Allah sebagaimana Allah katakan tentang dirinya. Allah kata dia di langit. Allah yang kata. Dikuatkan oleh Rasul. Kita pula kata Allah di mana-mana. Mengapa tak cakap atau tak katakan saja sebagaimana yang Allah katakan? Allah di langit. Ingat sejarah tentang Jariyah. Nabi bertanya, Jariyah, seorang hamba perempuan, aina Allah? Allah di mana? Jariyah tersebut langsung menjawab, fis sama, Allah di langit. Man ana, aku siapa? Kau kenal tak? Anta Rasulullah. Dengan dua jawaban itu kata Nabi, dia seorang mukminah, wanita yang beriman. Itu maksudnya bila bercakap tentang Allah, sifat-sifat Allah. Kita mesti bercakap tentang Allah sebagaimana yang Allah katakan tentang dirinya. Dia kata dia bersemayam. 7 ayat dalam Quran menyebut dia bersemayam. Katakan dia bersemayam. Dan jangan dicari-cari macam mana cara dia bersemayam, itu bukan ilmu kita. Hadirin dan hadirat, berapa banyak orang-orang yang bercakap tentang Allah hanya berdasarkan akal, bukan berdasarkan sebagaimana yang Allah sebut dan yang Rasul sebut. Okey. Kita teruskan. Demikian juga termasuk asuk, perbuatan jahat. Yang paling jelek ialah mengatakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Kita cakap tentang Allah yang kita sendiri tak tahu. Oleh itu sesiapa yang mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang Allah telah sifatkan dirinya, bukan pula dengan sifat yang telah disifatkan oleh nabinya, atau menafikan sesifat yang telah yang dia sabitkan sifat tersebut untuk dirinya, bahwa dia turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dia ada wajah, dia ada tangan. Semuanya Allah sebut. Kita mesti sebut sebagaimana yang Allah sebut tentang dirinya. Jangan kita nafikan. Allah tidak ada wajah, Allah tidak ada mata, Allah tidak ada tangan. No. Itu bermakna kita mula berlagak seperti lebih tahu daripada yang punya diri. Bacalah Quran. Bacalah terjemahan dan tafsirannya. Kita akan tahu. Atau mensabitkan sifat Allah yang telah Allah nafikan daripada dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Kita mesti menafikan bahwa Allah tidak serupa dengan kita walaupun dia ada wajah. Kita ada wajah, sama sekali tak serupa. Kita ada tangan, Allah juga ada tangan. Yang penting dalam i'tiqad kita, wajah dan tangan Allah tak sama sekali dengan wajah dan tangan manusia. Hadirin dan hadirat, kalau Ustaz boleh lihatlah audience. Ada namanya Aminah.
ada namanya Fatimah. Kalau Ustaz boleh lihat di dalam kelas, Ustaz mampu tak membezakan? Oh, ini Aminah, ini Fatimah, ini Azizah. Berdasarkan apa? Wajah. Manusia dengan manusia saja beza wajah. Ini belum lagi antara wajah manusia dengan wajahnya harimau. Wajah kucing dengan wajah beruang. Makhluk dengan makhluk saja beza. Macam mana kita tidak samakan wajah makhluk dengan wajah Allah? Itu maksudnya. Allah tak serupa dengan apapun juga. Oleh itu, sesiapa yang mendakwa bahawa Allah mempunyai tandingan atau sekutu yang boleh berperanan sebagai peranan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah, atau mengatakan bahawa Allah telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa hujah dan dalil yang pasti, kesemuanya itu termasuk mengatakan terhadap Allah apa yang kita tidak ketahui. Yes. Jangan berani mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Sebagaimana perbuatan orang kafir musyrikin Mekah tadi terhadap Bahirah dan Wasilah. Nah, sekarang kita teruskan dengan ayat. Kalau orang-orang seperti itu ditegur, padahal buat sesuatu yang tidak ada arahan daripada Allah dan Rasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika mereka puak itu ditegur, apa kata mereka? Allah sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ikut langkah-langkah syaitan tadi, kalau kepada mereka dikatakan, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Yang disuruh oleh Allah ikut Nabi. Nabi pula ada hadis. Hadis adalah perbuatan, ucapan dan takrirnya Nabi, ketetapan Nabi. Bila disuruh mereka ikut Quran, ikut sunnah, coba apa jawaban mereka? Tidak, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Allah sebut, di antara ciri-ciri orang yang ikut syaitan itu selalu menjawab bila kita kata ikut Quran, ikut sunnah, ikut dalil yang sahih. No. Kami hanya akan ikut apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Sekarang kita tahu, sikap demikian sebenarnya sikap orang-orang yang ikut Allah ke atau ikut syaitan. Maksudnya apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan ahli kitab, ikutilah ajaran wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ikuti pemimpin dan pelindung selain dia. Jangan. Mereka lebih cenderung kepada bertaklid, membuta tuli sambil berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Terdapat tak dari kalangan umat Islam hari ini
yang jawab macam jawaban Abu Jahal, Abu Lahab ini? Tidak. Kami hanya akan ikut apa yang nenek moyang kami pernah ajar. Apa bezanya dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab? Lalu Allah Subhanahu wa taala buat bantahan keras. Apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kamu akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apa-apa pun dan mereka tidak mendapat petunjuk? Kamu tidak ikut juga ke? Padahal nenek moyang kamu tak ada ilmu. Mereka tidak dapat hidayah. Kamu tidak ikut juga ke? Ini satu sindiran yang sangat kuat daripada Allah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang bodoh itu sambil menjelaskan kebatilan pandangan mereka dengan mengatakan, apakah kamu akan mengikuti dan mempertahankan peninggalan serta tradisi nenek moyangmu dalam semua hal? Walaupun nenek moyangmu itu tidak mengetahui selok-belok akidah dan cara beribadat yang betul, walaupun perbuatan dan kepercayaan nenek moyangmu yang berkaitan dengan akidah dan beribadat tidak berasaskan dalil naqli dan akli. Naqli maknanya yang dinakal, bahasa kita nukil, yang diambil dari Quran dan Sunnah itu naqli. Akli berdasarkan akal yang waras. Walaupun kamu tidak ikut juga ke? Lalu pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka itu bagaikan penggembala dengan binatang-binatang ternaknya. Ini ayatnya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dengar dulu ayat ini. Bukan Ustaz reka-reka. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'an wa nida'a. Perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Hadirin dan hadirat, kalau kita baca Quran sampai ayat ini, teruskan dengan ayat lain, lalu tak faham, macam mana hendak dijadikan Quran sebagai pedoman? Malah Ustaz berani mengatakan, dah baca ayat ini, baca dia punya terjemahan harfiah, direct translation atau literal translation, pun masih belum paham. Apa ya maknanya manggil binatang padahal dia tidak boleh mendengar terhadap arahan itu?
kita baru dapat mengambil pengajaran bila kita pelajari terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Maksudnya tafsirannya, terjemah maknawiyah. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang kafir yang jawabannya seperti itu, tidak, kami tidak akan ikut Quran dan Sunnah. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang. Lalu Allah tanya, walaupun nenek moyangmu tak ada ilmu dan tidak mendapat petunjuk, kamu tidak ikut juga ke? Lalu ayat ini menjelaskan, orang-orang tersebut yang jawabannya seperti itu, Allah membuat perumpamaan tentang sikap orang-orang kafir yang bertaklid secara membuta tuli terhadap perbuatan dan tradisi pemimpin dan nenek moyang mereka, sehingga mereka berkekalan dalam kesesatan karena tidak suka merenung dan tidak suka menghayati dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka. Nabi sampaikan ayat Quran, hadis-hadisnya. Mereka tak mau dengar, tak peduli. Lalu penjelasan selanjutnya, keadaan golongan ini sama seperti binatang ternak. Taubahnya seperti binatang ternak yang dipanggil oleh pengembalanya untuk digiring, untuk diajak pergi ke kawasan gembalaan. Aku tahu ke tempat yang ada sumber air dan makanan, atau diusir agar jangan menghampiri kawasan larangan dan berbahaya. Exactly. Sama betul antara teriakan penggembala terhadap binatang ternak. Kambing, unta, biri-biri, yang unta tersebut hanya boleh dengar saja berdasarkan kebiasaan. Kalau begini bunyi suara penggembala, maknanya akan pergi ke tempat rumput-rumputan untuk dimakan. Kalau begini suaranya, menunjukkan binatang-binatang tersebut perlu berhati-hati, karena tak jauh dari tempat itu ada jurang yang boleh mereka binasa, jatuh. Binatang hanya tahu suara itu saja, tapi tak faham pun maksudnya. Kita teruskan. Binatang-binatang tersebut patuh terhadap arahan pengembalanya. Ini gambaran orang-orang kafir tadi. Mereka patuh terhadap arahan pengembalanya, walaupun mereka sebenarnya tidak memahami sedikit pun apa yang dikatakan oleh pengembala. Macam orang yang punya burung tiung, orang yang punya burung kakak tua, apa yang dia ajar dia ikut. Tapi dia bukan faham pun apa yang dia sebut. Mereka mendengar suara yang mengisyaratkan untuk datang atau untuk pergi hanya berdasarkan kebiasaan. Pengembala cakap macam itu, biasanya akan beri makan. Macam kita terhadap ayam. Kalau bunyinya begini, maknanya dia akan datang untuk makan beras. Kalau bunyi yang sifatnya menengking, siu, dia akan lari. Macam itu lebih kurang. Ayam hanya faham dengan isyarat-isyarat itu. Bunyi-bunyi itu. Tapi bukan faham pun.
Mereka mendengar suara yang mengisyaratkan untuk datang dan pergi. Hanya berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan inilah yang dipanggil dengan tradisi. Sebagaimana tradisi nenek moyang. Tetapi hewan-hewan itu sendiri tidak mengerti apa sebab ia disuruh datang atau apa sebab dia disuruh pergi. Tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala banyak betul dalam Al-Quran menyebut orang-orang kafir itu, orang yang ingkar, mereka tak ubahnya bagaikan binatang. Ini di antara contoh. Sebelum Ustaz lupa, Ustaz ingin jelaskan. Kaedah dalam ilmu tafsir dan dikatakan sebagai kaedah utama dalam ilmu tafsir. Ustaz selalu ulang. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaz itu. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Seperti tadi tentang suruhan Allah supaya makan yang halal dan baik. Ayat itu turun sempena beberapa suku orang-orang Arab zaman itu. Tapi kaedah ini menyebut dia bukan khas untuk orang itu. Yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul tak hukumnya sampai hari kiamat? Betul tak hukumnya juga tertakluk pada kita hari ini? Allah tetap suruh. Suruhan yang sama. Makanlah yang halal dan yang baik. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan ikut rayuan syaitan. Disebut syaitan itu senantiasa mengajak kamu kepada perbuatan jahat dan keji. Dan supaya kamu mengatakan tentang Allah terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu. Walaupun pada asalnya, target, khitab, sasaran ayat itu untuk ahli kitab. Tapi pengajaran ayat itu untuk semua. Hatta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Terdapat tak di kalangan umat Islam bila kita bawa ayat Quran, hadis Nabi, mereka akan jawab, tidak. Kami hanya ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang. Ada tak? Ada. Itu sebabnya terhadap pertanyaan pagi ini bermacam-macam setelah Ustaz Sam sejarah Maulidir Rasul menyambut hari kelahiran Rasul yang mula-mula mengadakannya adalah orang-orang Syiah. Pada abad lebih daripada abad yang ketiga. 300 lebih. Yang tak pernah dibuat oleh orang pada 3 kurun pertama yang kita panggil sebagai salafus salih. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in tak pernah buat. Tapi Syiah Qaramita atau Fatimiyah yang memulai setelah tahun 300. Yang sangat benci dengan Islam. Yang sangat benci. Sebab mereka ada 6 peringatan. Peringatan tentang Fatimah
peringatan tentang Ali, peringatan tentang Hasan, peringatan tentang Husain. Satu di antaranya Maulidur Rasul. Sejarah tak boleh dibohongi. Kita dah belajar siapa itu Syiah. Lalu ada yang bertanya, mengapa mereka buat juga ya Ustaz? Kita coba forward. Mereka marah-marah kita. Ustaz jawab saja kepada yang bertanya. Ada yang datang dari Singapura, ada yang datang daripada Kerawang, Indonesia, ada yang datang daripada Semenanjung. Ustaz kata, dengar kuliah Ustaz pagi ini. Secara tersirat akan menjawab soalan-soalan anda. Ini dia. Bila dia ajak, mari kita kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasul dan para sahabat, terutama 3 kurun pertama manhaj salaf. Mereka bukan saja menolak, marah kita dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan sampai ke peringkat songsang, sesat dan lain-lain. Namun demikian, andai kata ajakan kita tidak diterima, jangan frus. Buka hati seseorang bukan kerja kita, itu kerja Allah. Cuma Ustaz teringat seorang wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Kata beliau, orang yang apabila hatinya sudah tertutup, segala-galanya jadi terbalik. Orang yang apabila ditegur, hatinya tertutup, tak boleh menerima. Bukan jenis open-minded. Bukan jenis orang yang terbuka. Kata Adham atau Ibrahim bin Adham, segala-galanya akan jadi terbalik. Yang hidayah dikatakan dalalah, petunjuk dikatakan sesat, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik, semuanya terbalik. Di mana puncanya? Karena hatinya sudah tertutup. Tak boleh terima kebenaran. Tak boleh ditegur. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit lagi. Dalam ayat di atas terdapat petunjuk. Apa dia petunjuk dalam ayat di atas? Bahwa taklid secara membuta tuli adalah termasuk sifat-sifat orang kafir yang dimiliki oleh setengah orang Islam, yaitu taklid buta. Sebaliknya antara sifat orang-orang yang beriman pula ialah mereka memahami agamanya, berusaha mengetahui selok-belok sehingga berpuas hati dengan kesahihan hujah-hujahnya, sebab tujuan iman yang hakiki, tujuan iman yang sebenarnya bukanlah untuk menundukkan manusia kepada kebaikan sebagaimana ketundukan binatang ternak, tetapi maksud iman ialah untuk mempertingkat minda. Tujuan iman adalah untuk mempertingkat minda dan membersihkan jiwa dengan ilham dan ma'rifah. Ini yang kita coba sebar-sebarkan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi. Ma'rifatul dinil Islami, mengenal apa itu agama Islam, yang sumber utamanya Quran dan Sunnah. Oleh itu, mukmin melakukan perbuatan yang baik karena ia boleh mendatangkan manfaat pada dirinya dan membawa kepada keredaan Allah.
sebagaimana mukmin meninggalkan kejahatan karena ia boleh membahayakan sama ada pada agamanya maupun dunianya. Kita yakin segala suruhan Allah mesti baik. Sebabnya kita laksanakan. Segala larangan Allah mesti tak baik. Itu sebabnya kita jauhi. Bila bercanggah dengan larangan Allah dan suruhan Allah, syaitanlah itu. Itu petunjuk ayat tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat tadi dengan summum bukmum umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. La yaqilun. Tak berakal. Nah, apa maksudnya Pak Ustaz? Memahami ini sangat mustahak. Nampak saja mereka itu telinganya terang, matanya terang, mulutnya boleh bercakap. Tapi Allah kata mulutnya bisu. Orang macam itu matanya buta. Orang macam itu telinganya pekak. Apa tafsirannya Pak Ustaz? Ini dia. Maksudnya tafsirannya. Mereka enggan mendengar suara kebenaran. Enggan, tak mau mendengar ayat Quran, sunnah Nabi. Tak mau. Seolah-olah mereka tuli dan pekak. Itu maksudnya. Mereka enggan menyahut panggilan kebenaran. Seolah-olah mereka bisu. Enggan menyahut. Dan mereka enggan melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, seolah-olah mereka buta matanya. Apabila manusia memiliki sifat-sifat tersebut, berarti mereka tidak memiliki akal yang waras. Tidak function. Karena tidak mampu membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itulah sebabnya pada akhir ayat dikatakan fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Bahasa kasarnya fahum la yaqilun, mereka tidak ada otak. Mereka tidak ada akal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, dalam berdakwah biar santai saja. Rukun dakwah ada 4. Ad-da'i, pendakwah. Al-mad'u, audience, jamaah, sasaran. Yang ketiga, al-haq, topik, mesti kebenaran. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat Wal-Asri, wa tawasaw bil haq, hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu topik. Jangan lupa rukun yang keempat, yaitu al-uslub, metodologi, cara penyampaian. Cara menyampai jangan kasar. Jangan paksa. Sampaikan saja. Jika ada yang mengikut, alhamdulillah. Jika ada yang tidak mau mengikut, jangan give up. Jangan serik. Jangan merajuk. Sabar. Sebab itu bukan tugas kita membuka hati seseorang sehingga menerima apa yang kita sampaikan. Ustaz kira topik pagi ini cukup penting untuk menjadi prinsip kita dalam berdakwah. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua-dua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari kuliah pagi ini. Di antaranya kami Engkau larang, ya Allah, daripada mengikuti langkah-langkah syaitan. Engkau ceritakan sikap orang-orang kafir bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah telah turunkan kepada Muhammad. Mereka akan jawab, tidak, kami hanya akan ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang. Rupanya jawaban seperti itu adalah jawaban orang-orang kafir yang enggan menerima kebenaran. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkan kami dari memiliki sifat seperti itu. Sebab sifat seperti itu tidak akan menguntungkan kami di dunia, juga lebih-lebih lagi di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, katakanlah atau jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa berkata segala yang datang daripada-Mu dan Rasul-Mu tidak lain tidak bukan komen kami, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Sebab kami yakin hanya dengan mematuhi Engkau, ya Allah, dan mematuhi ajaran Rasul-Mu, kami akan selamat dunia, lebih-lebih lagi akan selamat di akhirat. Ya Allah, hindarkan kami dari segala bentuk bala, wabak, penyakit yang berjangkit serta COVID-19 dari negara kami dan negara-negara jiran kami, dan lebih khusus lagi daripada ahli keluarga kami yang jauh dan dekat tak kira di mana mereka berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.